siang 2000 tahun yang menerobos segala hambatan dan kau haruan. Biarlah sungguh pada malam ini kau nyatakan isi hatimu Tuhan. Pada sore ini kau menembus batas apa yang selama ini dipikirkan manusia, apa yang selama ini seakan-akan menghantui manusia, sehingga belum lagi menjadi penurut-penurut Kristus. Nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah. Sungguh Natal yang indah terjadi kami alami pada hari ini. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Pastikan ada tempat duduk bagi saudara-saudara, supaya duduk tenang kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Baik. Selama beberapa bulan di dalam tahun ini kita belajar untuk mengenal Tuhan. Ada amin? Baik Tuhan itu pemilik segalanya, baik Tuhan adalah Allah yang menyukai orang yang memberi dengan gembira dan suka hati, baik Dia adalah gembala yang baik. Kita sudah diperdengarkan dengan firman ini. Pada hari ini saudaraku, topik kita jemaat yang berani menjadi penurut-penurut Kristus supaya bisa apa? Melakukan perintah-perintahnya. Saudara kekasih, gak mudah. Ternyata kata berani mengandung rahasia besar. Amin. Saudara, kira-kira tahun yang lalu saya ini dikasih jas warna ini, tapi tak berani ku pakai. Aku harus menghadapi ibu dulu, tidak berani dan tidak bisa. Ternyata perlu keberanian. Gak usah keren-kerenan, maksudnya perlu keberanian saudaraku ya. Perlu keberanian. Sampai 2 hari yang lalu saya nggak tahu mau pakai apa saya. Ya banyak jas hitam saya, banyak begini. Tapi tadi malam coba cek dulu jas-jas apa yang ada. Ada yang sudah setahun saya dikasih, nggak pernah dipakai. Meledak pikirannya. Waduh, apalagi kalau anak saya perempuan tahu, papa skin tone papa tidak cocok katanya. Tapi aku mau berani. Aku dengarlah. Ada anak saya Stephen bilang gini, mantap pak, aku harus berani. Berani, jadi aku berani tampil beda saudaraku hari ini. Ada amin? Berani. 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 Baik, tapi bukan itu khotbah saya. Saya hanya menunjukkan setiap kita harus berani melakukan perubahan. Ada amin? Baik. Saudara kekasih, kita baca yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ke-5. Dikatakan gini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara kekasih, bertahun kita merayakan Natal, ya toh? Bertahun mendengar firman tentang Natal, bertahun. Tujuannya apa? Supaya kau kenal. Tapi rupanya nggak tembus-tembus pengenalan akan Tuhan. Karena dikatakan gini, pengenalan yang sempurna akan menuntun kamu menjadi penurut Kristus. Bahwa kasih Allah benar-benar nyata di dalam kamu.
bertahun-tahun merayakan Natal, ya kan? Waktu kecil, saudara merayakan Natal kan? Baju baru, baju bagus, dan macam semua. ASN kemarin, ASN, anak sekolah, ASM kemarin, itu Natalan orang tuanya lebih hebat, lebih gigih, ya, lebih heboh. Kenapa? Mengingatkan sebagai macam, saudaraku. Tapi kenapa pengenalan akan Tuhan masih terhambat? Sebelum saya lanjutkan, saya mau bagikan satu cerita biar agak tenang sedikit. Saudara suka cerita? Begini, ada satu perusahaan mebel yang besar. Perusahaan ini besar, mebel kayu. Nah, ada satu situ pekerja pembersih. Dia kalau kerja bersih, kan dia bawa angkong, tahu angkong? Ya kan? Sampah. Nah, ke tempat satpamnya juga, satpam, mana sampahnya? Ini, ambil. Ya, masuk, dia bersihkan. Dan dia lihat ada satpam baru. Kepala satpam baru. Dia perhatikan, ini satpam baru. Sip. Ya. Terus kemudian satu sore, ya, dia bawa satu kotak dibungkus rapi di atas angkongnya dan berjalan ke security. Dilihatlah sama security, apa kau bawa? Apa kau bawa? Enggak, ini cuman tiger gaji. Apa tuh tiger gaji? Yang habis potongan kayu kan ada ini serbuk gergaji aja. Nggak percaya, buka. Dibukalah. Isinya apa? Isinya serbuk gergaji. Pas dikorek-korek, kan cuma serbuk. Oke, lewat. Hari pertama. Hari kedua, kayak gitu lagi. Tapi kotaknya diganti. Mungkin pertama kotak Indomie, kedua kotak tegel mungkin kan. Ini apa lagi kotak ini? Serbuk gergaji. Nggak usah, buka. Dibuka, dikorek. Ya serbuk gergaji, cuman agak besar chipnya. Kan nggak ada di sampah. Oke. Hari ketiga sama juga. Hari keempat, cuman kotaknya yang beda. Ini security nggak mau kehilangan akal. Hari kelima, stop. Ini sekarang kotak udah lebih jelek lagi. Sekarang gini, kamu jujur sama saya, supaya saya jangan laporin sama pemilik pabrik. Benda apa yang kamu ambil dari pabrik ini? Adakah emas di dalamnya? Tidak, buka saja. Iya, tapi jujur, saya nggak akan lapor sama bos. Dia diam. Benar nggak lapor? Betul. Setelah diyakinkan, dia bilang, Pak, ini angkong kelima yang akan sampai ke rumah saya. Artinya, orang lihat kotaknya, dia udah curi 5 angkong. Lah kan tiap hari bawa angkong dia. Orang fokus sama apa? Kotaknya. Angkong sama kotak besar mana? Itu dia bawa. Yang dilihat sama security apanya? Kotaknya yang kecil. That is our life. Kita suka pusing dengan perkara kecil. Kita nggak melihat yang besar. Ya, begitu piciknya kita. Ibu guru ngerti, ibu guru? Ya. Moral apa yang bisa kita dapatin, saudaraku? Natal, orang begitu fokus dengan bonekanya. Ini warna ungu.
Kemarin merah, yang sana merah, yang sana kuning, bagusnya begini. Lebih pusing sampai nggak tidur mikirin ungu, kuning, biru dan sebagainya. Padahal di Natal, Sang Raja Maha Besar datang. Itu nggak jadi fokus, saudara. Nggak jadi fokus. Ya, kok pada diam semua? Bilang sama dirimu, kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Bilang lu sama tetanggamu, kasihan deh lu. Sang raja besar bukan itu yang kau pelajari dan kau kenal, malah pernik-pernik Natal. Ya kan? Ada orang yang nggak jadi Natalan karena bajunya kena noda. Kena noda bajunya. Ada nggak anak sekolah minggu kayak gitu? Ngambek dia nggak mau pergi karena bajunya robek, kesangkut tali jemuran. Saudaraku, lupa hal besar. Begitu juga saudara di dalam gereja. Orang nggak lihat lagi gereja adalah upon this rock, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Alam maut tidak bisa menguasainya. Dia membangun rumah rohani yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Tetapi orang lebih pusing. Ini gereja, katanya gereja, tapi orangnya kok kayak gini. Katanya gereja, tetapi kok kayak gini. Saudara, banyak orang gak ngelihat kenapa Tuhan bangun gerejanya. Ada perkara besar yang mau dia lakukan, tapi banyak orang hanya melihat, ya gedungnya cuma begini, ya musiknya gini, main musiknya gak enak. MC-nya itu capek kali berdiri terus. WL ya, maksudnya WL. Di sini WL ya, bukan MC ya. Itu banyak kali ngomongnya gini-gini. Saudaraku, tidak kelihatan lagi kenapa Tuhan bangun gerejanya. Amin. This is the church. Upon this rock I will build my kingdom. My church. Di atas batu karang ini aku akan bangun gereja. Kita lebih pusing dengan pernik-pernik gereja. Bukan maksud dan tujuan Tuhan membangun gerejanya. Demikian juga dengan Natal. Saudaraku, para gembalanya tadi saudara nyanyikan ya. Takut kan? Gemetar gak? Gemetar mendengar suaranya. Saudara, gak ada yang gemetar. Ya, Kristus hadir, gemetar. Karena fokusnya udah lain. Kegembiraannya udah lain. Dan pusing lagi begini. Terjadi perdebatan. Emangnya Natal tanggal 25 Desember itu jadi masalah? Ya kan? Ya kan? Apa benar bulan Desember karena di sana musim dingin dan sebagainya? Saudaraku, yang kecil kau pusingkan, kau perdebatkan, sehingga apa? Ada kelompok Kristen yang tidak merayakan Natal, ada yang tidak merayakan ini, ada karena tanggalnya diragukan. Saudaraku, apa Yesus datang ke muka bumi diragukan? Itu perlu? Tidak kan? Fakta sejarah mengatakan pernah hadir Yesus 2000 tahun yang lalu dilahirkan di Bethlehem. Kok kau pusing dengan tanggalnya? Bahwa sang raja pernah datang. Jadi bukan berita besar yang menjadi fokus, tapi berita kecil. Siapa di sini pro 25 Desember dan anti 25 Desember? Tapi pada hari ini tanggal 15 Desember, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang benar, Yesus pernah datang ke muka bumi. Ada amin? Baik. Ini belum topik, ini baru pendahulu.
Ada yang hilang. Saya akan bukakan dulu. Dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 13 katakan demikian. Bisa diikuti ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Apa yang membuat mereka heran? Mujizat? Hah? Apa? Keberanian. Manusia udah mulai fokus, beda. Yang dicari apa? Kesembuhannya. Banyak orang datang yang dicari apa? Kesembuhan, keberkatan, dan sebagainya. Kalau saudara pelajari pergumulan kisah para rasul adalah keberanian. Antara janji dan kenyataan ada yang tertinggal di sini. Namanya keberanian. Yang berdiri antara janji dan fakta adalah keberanian. Bahkan yang percaya kelihatannya saudara masih kurang percaya. Saya tunjukin dulu sama saudara. Kemudian doa mereka di ayat 29 Kisah Rasul 4. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berilah kepada hamba-hambamu ini kuasa kesembuhan. Ya, bukan? Berilah kepada hamba-hambamu ini kuasa kelepasan. Ya, itu doa mereka. Apa? Berikan pada kami keberanian. Keberanian untuk menyatakan firman, karena waktu firman dinyatakan, mujizat baru terjadi. Amin. Sebelum mujizat terjadi, ada titik namanya keberanian. Keberanian berdiri antara janji dan kenyataan. Amin. Itu tempat berdirinya. Sekarang Tuhan janji saudara. Dikatakan gitu. Beri dan kamu akan. Beri dan kamu akan. Lukas 6 ayat 38. Beri dan kamu akan diberi. Tuhan bilang, dia punya janji. Beri. Di sininya akan. In between apa? Di antaranya apa? Ada yang hilang di dalam ayat itu. Beri dan kamu akan. Apa yang hilang di sini? Berani memberi. Halo. Amin. Beri dan kamu akan diberi. Sudah hafal? Tahu apa yang hilang di sini? Berani. Karena tadi baru hukum yang bicarakan kan itu. Berani. Tuhan punya janji kepadamu saudara-saudaraku. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, aku menyembuhkan yang sakit, aku akan melakukan mujizat. Amin. Amin. Janji dan kenyataan. Apa yang hilang di sini? Apa yang hilang di sini? Halo, apa yang hilang di sini? Keberanian untuk apa? Beri yang terbaik.
Keberanian untuk latihan, keberanian untuk menghafal, keberanian untuk mempertajam, keberanian untuk sensitivity, kepekaan dalam memuji Dia. Tidak sekedar saya melihat yang baru-baru, kecuali yang itu agak lama, ya kan? Baru-baru. Asalkan pada mereka ada keberanian, pada kamu ada keberanian, kamu akan lakukan mujizat besar. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk saudara. Berani. Berani. Ayo berani. Apalagi janji Tuhan. Tuhan bilang, ini, aku adalah, Mazmur 23 bilang apa? Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Artinya takkan kekurangan. Kalau Dia dijadikan gembala yang baik, kau alami Dia gembala baik, hidupmu takkan kekurangan. Dia bicara sama siapa? Dia bicara sama siapa? Sama domba. Masalahnya, banyak orang percaya belum jadi domba, pada jadi kambing. Ya, domba adalah penurut. Bedanya kambing sama domba apa? Dia penurut, menurut gembalanya. Asal saja kau nurut sama Tuhan, menjadi penurut-penurut Kristus, takkan kekurangan. Amin. Halo, amin. Mari kita perbaharui hidup kita. Kita perbaharui bahwa kita harus berani tampil beda. Saudara yang kekasih, kita GKKD harus keluar dari kebiasaan, dari memori lama. Dulu mungkin kepada kita, kepada GKKD dipercayakan anugerah besar, melakukan ini, membuka persekutuan sana sebagainya. Saudaraku, seringkali Tuhan menaruhkan urapan pada zaman yang berbeda. Ya, kalau kau mau coba melakukan seperti yang sama, belum tentu itu yang pas. Amin. Tapi Dia mau melakukan yang beda. Yang penting urapan Dia. Dia janji, yakni apa? Kamu berani percaya padaku, kau akan terima urapan itu. Puji Tuhan. Mungkin untuk menjangkau anak-anak muda lagi. Puji Tuhan, masuk sekolah, masuk kampus itu gaya dulu ya kan? Mungkin sekarang kau bangun pusat-pusat olahraga. Kau bangun tempat-tempat perkumpulan para orang muda. Dan izinkan Tuhan memakai kamu. Ada amin? Dengar suara Dia. Itu hadiah Natal bagi kita pada hari ini. Penting kamu berani melakukan apa yang kau dengar. Amin. Bisa saja Tuhan akan pakai anak-anak yang muda-muda dengan cara yang beda. Yang penting kau berani. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu, kau berani. Kau berani. Sejarah pelayanan ini masih kurang keberaniannya. Harus jujur kita. Karena ketika kita berani, Tuhan akan ubahkan banyak hal pada hari ini. Siapapun kamu ketika Tuhan panggil kamu, kamu menyadari dirimu, aku punya keterbatasan Tuhan. Berani latih dirimu.
berani menggapai janji itu, berani berjuang untuk memperbaikinya, lihat, kau akan melihat hasilnya. Kau mungkin memandang kalau saya nggak siapa-siapa, Tuhan pakai mau siapa-siapa pun kamu. Saudara, di dalam 1 Yohanes 2 tadi, ayat 5, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Mungkin ada kita yang berkata begini, mungkin saya kurang kenal Tuhan kali ya, ya toh? Jadi saya masih begini-begini aja. Atau mungkin saya masih kurang mengasihi Tuhan kali ya, sehingga saya begini-begini saja. Saya mau kasih tahu saudara, kasihnya melampaui segalanya. Kasihnya bisa mengampuni dosa sebesar apapun. Kasihnya bisa menyembuhkan sakit seberat apapun. Dunia sudah membuktikannya. Kasihnya bisa menerima kamu seburuk apapun. Kenapa enggak kau lihat? Asal kau menyadari kasihnya yang dikumandangkan setiap Natal, setiap Paskah, setiap ada pertemuan. Mungkin kau berkata pengetahuan dengan Tuhan, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menghargai. He give you the best. Dia beri kamu yang terbaik. Entah kamu selera atau enggak, kasihnya tidak pernah berkurang. Terimalah itu. Makanya dikatakan gini, kalau engkau mengenal kasih yang sempurna itu, engkau akan menjadi penurut Kristus. Karena keberanian itu akan membuat kamu menerobos penghambat. Kasihnya akan menolong kamu berani menembus kebimbangan. Mengapa engkau berhenti di titik kebimbangan? Mengapa kamu berhenti di titik kekhawatiran? Itu masih setengah jalan. Mengapa kamu berhenti di titik keraguan-raguan? Itu masih setengah jalan. Kasihnya itu siap mengantar kamu sampai pada ujungnya, yaitu aku hidup supaya kamu, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kasihnya itu cukup membawa kamu ke so jangan seperti satpam yang tadi ya, lebih fokus dengan perkara kecil. 5 angkong sudah hilang. Banyak perkara besar, hal yang besar terlewatkan dalam hidupmu karena engkau fokus dengan perkara kecil. Amin. Kurang inilah. Kalau pengkhotbah maunya gayanya gini-gini, kau pusing. Lebih bukan fokus dengan apa yang dikhotbahkan, pusing ngelihat apa? Banyak. Hari ini saya tampil begini supaya saudara jangan pusing lihat saya, tapi dengarkan firman yang keluar. Amin. Dengar firman yang keluar. Ini hadiah Natal bagimu. Antara janji dan kenyataan. Berdiri keberanian. Ambil. Keberanian inilah yang membawa kamu keluar dari kebimbangan. Keberanian inilah yang membuat kamu keluar
dari galau. Tahu galau? Orang yang nunggu-nunggu nggak datang-datang, galau nggak? Galau? Berani kamu melangkah. Berani. 2024 kita masih ibadah di sini. Saudara berani 2025 Tuhan akan bawa suasana yang beda. Berani? Berani. Aminnya takut. Berani? Yes. Nanti saudara akan lihat 31 tahun yang lalu yang ada mobil cuma mobil saya sama mobil Pak Peter. Tapi hari ini parkir pun saya susah. Artinya diberkati. Tapi jangan cuma terima setengah berkat. Amin. Berani sampai kamu hidup berkelimpahan. Haleluya. Sungguhlah berbunyi ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memperkobar bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh tak terbunyi ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memperkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih-Nya yang diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu, jangan biarkan begitu saja. Dia mau menyelesaikan, Dia mau mengerjakan apa yang dijanjikannya, tapi diperlukan keberanian dari kita. Mari izinkan Dia yang lahir 2000 tahun yang lalu menghidupkan keberanian di dalam kita semua. Amin. Izinkan Dia. Kita akan ambil waktu. Ini adalah hari yang Natal. Kita akan merenungkan kisah Natal. Akan ada penyalaan lilin. Kita akan membawa api itu, saudara. Kita bawa pulang, amin. Kita bawa hidup kita. Sungguh keberanian itu mengalir dan keluar dari dalam diri kita. Izinkan. Ada yang tertinggal. Kamu mungkin sudah tahu banyak. Kamu sudah banyak dengar firman. Tapi mungkin kau berseru, kenapa belum terjadi itu? It needs courage.
itu memerlukan keberanian. 2000 tahun yang lalu dia datang. Sebenarnya dia datang dengan segala kepenuhannya. Tapi kita fokus dengan perkara kecil akan kedatangan. Tapi pada hari ini, pandanglah hal besar yang terjadi 2000 tahun yang lalu supaya hidup kembali pada hari ini, pada saat-saat ini. Dan terus mencuat keluar sampai menembus sampai ke ujung bumi. Saudara, suara malaikat sudah mengumandangkan bahwa suara dari Tuhan sudah mengumandangkan juga. Dari tempat ini dia akan melakukan kegerakannya di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia, dan sampai ke ujung bumi.